Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Menjelang akan peringatan penyaliban Tuhan Yesus Jumat Agung beberapa hari yang akan datang, kita akan merenungkan Markus 10 ayat yang ke-32. Di dalam Alkitab LAI kita diberi judul pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu memberitahu kepada murid-muridnya, jadi kan 3,5 tahun Tuhan bersama dengan murid-muridnya, dia melatih murid-murid melayani, dia ngajar mereka, dia memberikan teladan, mengutus mereka juga ya untuk praktek. Dan sementara 3,5 tahun itu Tuhan bicara 3 kali yang topiknya itu adalah tentang salib, bahwa dia nanti akan mati. Jadi pemberitahuan ini yang ketiga, saudara, yang akan kita baca. Ayat 32, saya bacakan ya. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa Romawi yang menjadi penjajah pada waktu itu. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi. Saudaraku, ini yang akan diterima oleh Tuhan Yesus. Disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Jadi bukan hanya sekali Tuhan itu menceritakan akan apa yang menjadi puncak dari pelayanannya di atas muka bumi. 3 kali, saudaraku. Tapi murid-murid itu seperti gimana ya, bebalnya luar biasa. Dikasih tahu, malah kalau kita baca di Matius 16, marah saudara ya, si Petrus, Simon Petrus itu marah. Tuhan, sekali-kali itu tidak boleh terjadi atas engkau. Jadi ditentang, berita tentang salib, penyaliban Yesus itu ditentang oleh murid-murid. Nah, ini kali yang ketiga. Tapi Tuhan terus menyampaikan, mengingatkan bahwa dia nanti akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, diludahi, disesah, disiksa, dan dibunuh. Nah, kemudian kalau kita baca ayat berikutnya, saudaraku, di sini ada judul permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Saya bacakan ya, ini langsung Tuhan baru selesai bilang, ia akan diolok-olok, maksudnya anak manusia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ya, Tuhan bicara begitu. Ayat 35, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Enggak sedih, enggak apa itu. Ini kan suasananya serius dan mengerikan, saudara, bahwa guru yang mereka kasih, mereka hormati nanti akan mengalami itu semua, dan itu keluar dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ini Yakobus dan Yohanes enggak peka sama sekali, malah minta. Nah, tapi Tuhan luar biasa, ayat 36, jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu, itu ayat 36. Ayat 37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak,
yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu. Ini nggak peka sama sekali, saudara. Tuhan bicara tentang penderitaan, tentang salib, tentang apa yang harus dia alami. Murid-murid malah minta nanti duduk di sebelah kanan dan kirimu. Ya rohani sih, ngerti bahwa itu adalah kerajaan Tuhan yang akan memerintah atas segala sesuatu yang akan segera datang. Itu mereka tahu. Tapi kok nggak mikir gitu penderitaan yang akan Tuhan alami, nggak ada empati sedikit pun terhadap apa yang akan Tuhan derita. Mereka malah mikiri nanti aku duduk sebelah kanan dan kiri. Gitu ya. Nah, jawaban Tuhan ini menarik untuk kita renungkan. Tetapi kata Yesus pada mereka, ayat 38 ya saudara, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Jadi seringkali kita tuh minta sesuatu kita nggak tahu. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Nah, ini ya sudah nggak mikir, pokoknya nekat aja saudara. Yesus berkata pada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Dan memang benar saudaraku, Yakobus dipenggal, kemudian Yohanes sempat dianiaya, dibuang ke Pulau Patmos, sempat dimasukkan ke minyak panas, digoreng, saudaraku. Hanya karena ketetapan Tuhan bahwa dia tidak akan mati martir, ya dia tetap hidup sampai mati secara normal. Bukan martir, bukan dibunuh, saudara. Tapi itu mereka alami, itu yang disebut dengan minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang akan aku terima. Kalau Yakobus cepat, saudaraku ya, di usia yang masih relatif muda, dia sudah dipenggal. Ayat 40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi ini urusan yang sebetulnya nggak boleh kita minta. Nggak boleh, saudara. Ya boleh, tapi tidak akan dapat jawaban diberi atau tidak diberi, itu tidak. Jadi urusan nanti, ya ini kan bicara pangkat di surga kelak, itu sudah ada yang ngatur. Tuhan sudah menetapkan, begitu kira-kira. Ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Marahnya entah apa, saudaraku, tapi menurut saya marah karena mereka kok minta istimewa gitu, minta diminta. Terus kami engkau singkirkan gitu. Posisi kami di mana? Mereka marah ya. Ayat 42 Tuhan menenangkan dan berkata, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dan memang pemerintahan Romawi pada waktu itu tangan besi, saudaraku. Kalau berani berontak, berani ngelawan pemerintah, ya langsung dibunuh, masukkan penjara. Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tuhan ngajari, saudaraku, kalau kamu ingin jadi yang terutama, rendahkan dirimu dan jadilah hamba atas semua. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Dan itu Tuhan Yesus praktekkan. Dia mencuci kaki murid-muridnya, dia melayani murid-muridnya. Kemudian ayat 45, ini adalah sebuah ayat penutup dari perikop ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah teladan yang dia berikan kepada murid-murid. Jadi saudaraku, dari
dua perikop ya. Perikop Tuhan Yesus memberitahu bahwa dia akan naik ke kayu salib, dia akan menderita, dia akan dihina, diludahi, diolok-olok, dan sebagainya. Itu kali yang ketiga dia sampaikan, respon dari dua murid, anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, itu justru nggak ada empatinya, saudara. Ya, mereka malah memikirkan nanti di kerajaan Tuhan itu aku akan duduk sebelah kiri dan kanan kami, ya. Yang lain sudah biar di mana terserah begitu, marah yang lain, ya, ribut. Jadi fokusnya itu nggak sedih, nggak prihatin, nggak empati bahwa guru nanti akan menderita, enggak sama sekali, saudaraku. Nah, inilah manusia, saudara, yang dipikiri diri sendiri, termasuk yang rohani, ya itu kan rohani ya, urusan kerajaan Allah nanti aku akan posisi yang tertinggi gitu ya, paling dekat sama Tuhan. Itu pun Tuhan berkata bahwa kalau kamu ingin menjadi yang terutama, jadilah pelayan dari semua, seperti aku. Ya. Ini pengajaran yang Tuhan berikan. Jangan seperti kerajaan-kerajaan dunia ini. Nah, itulah saudaraku, perenungan sederhana sebelum kita nanti sama-sama memperingati akan Jumat Agung, Good Friday, yaitu kematian dari Sang Juru Selamat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.